dari kecil memang tidak suka Islam, berteman dengan orang Islam tapi tidak suka agama Islamnya. Alhamdulillah saya Islamnya udah lumayan. Tanggal 5 Maret 2003 kemarin, sebelum saya Islam, saya bekerja di kantor Keuskupan Agung Pontianak di kantor komunikasi sosialnya. Mungkin saya selalu keluar, di mana saya datang saya khotbah gitu kan. Tahun 96 bulan Mei, saya kasih mimpi 7 malam berturut-turut. Mimpi pertama saya dibilang oleh suara tanpa wujud, kamu itu Islam. Enggak, kamu Islam dari lahir. Saya enggak tahu Al-Fatihah. Diajar oleh suara yang tanpa wujud tadi 3 kali berturut-turut. Dan mimpi ke-7, saya mimpi dibawa terbang dengan sajadah di sebuah masjid. Masjid itu saya nggak tahu di mana. Dan bukan Masjidil Haram juga, besar. Masjidil Haram masih kelihatan. Di depan saya ada bayang-bayang awalnya, lama-lama kelihatan. Ini pakai jubah hijau, tapi wajahnya nggak nampak. Wajahnya itu seperti matahari gitu kan. Itu kakinya nampak, badannya nampak, jubahnya nampak, tapi wajahnya kayak matahari bersinar. Coba kamu sholawat. Sholawat apa? Sholawat Nabi. Oh, nggak tahu saya. Diajarin oleh suara tanpa wujud tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kali diucapkan oleh suara itu, langsung saya ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi saya masih ngotot. Tapi itu kan badannya matahari ya? Bukan. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mimpi itu saya pulang ke rumah kan. Nah, ketika sampai di rumah, ibu saya yang heran. Ton, kok mukamu sekarang berubah? Berubah kayak apa, Mak? Mukamu kayak muka orang Islam. Enggak lah, masih muka yang kemarin, saya bilang. Jangan-jangan kamu pakai jimat orang Islam? Enggak. Kan saya dari dulu enggak percaya sama jimat. Saya kasih tahu sama ibu, saya kasih mimpi 7 malam berturut-turut. Tapi kan nggak mungkin langsung wajah itu jadi berubah. Nggak tahu lah saya, Bu. Nah, setelah itu saya berangkat ke Pino, saya bekerja di sana. Besoknya saya kerja, pada ngasih salam, assalamualaikum. Saya bilang seorang Kristen, jangan ngasih salam. Bang, kalau dikasih salam itu ya jawab, wajib. Enggak, kan saya bukan Islam. Sampai Jumat dijemput. Bang, kita sholat bang. Saya Katolik kok. Nah, pas waktu itu ada yang satu kampung, yang sekampung sama saya itu memang Islam. Bang Tony itu agamanya apa? Katolik, kata dia. Katolik kah? Iya. Karena dibilang Islam, jengah juga saya. Akhirnya saya kayak sengaja kerjalah di sana di PT Patriot Andalas. Juga dibilang Islam saya. Jadi saya punya teman namanya Bujang. Jang, gereja Katolik di sini di mana, Jang? Oh, di Tapang Pulau. Ada apa? Besok kita sembahyang di gereja ya. Oh, aneh abang nih, Islam kok mau sembahyang ke gereja? Ini orang-orang Katolik nih. Iya. Enggak, saya kan Katolik, Jan. Enggak, kalau Islam jangan gitu. Nah, besoknya pergilah kita ke gereja itu. Tak taunya orang di gereja udah pada bubar, baru jam 7 kan. Saya bilang, kok cepat kalian bubarnya? Pemimpin agamanya nggak ada, pemimpin umatnya. Oh begitu. Masuk saya mimpin. Begitu saya pimpin, mereka pada nyalam tangan saya kan setelah sembahyang. Ada apa? Kami kira abang ini Islam. Karena dibilang Islam juga di situ, pulang saya. Nah, di rumah saya dikasih tahu sama almarhum, ada almarhum ibu, ada surat dari Keuskupan, dari Komsos. Diminta saya datang Pontianak. Pontianak saya kerja, diminta oleh Pastor Ginting jadi pembina muda-mudi Katolik. Keuskupan itu tugas Ustaz apa, Ustaz? Saya diminta membina muda-mudi. Makanya saya selalu keluar, selalu khotbah. Nah, khotbah saya selalu menjelekkan Islam sebetulnya. Suka jelekan Islam, jangan berteman dengan orang Islam, nanti jadi Islam. Ini kebalikannya, banyak orang Katolik yang cuek sama saya. Saya datang dicuekin gitu kan, dikira mata-mata gitu kan. Muka Islam cari pemimpin umat. Di
Jangkang itu, saya lupa nama kampungnya. Saya cari pemimpin umatnya, pada cuek kan. Akhirnya ada yang ngantarin ke tempat pemimpin umat. Besok saya bilang, besok saya akan khotbah. Begitu saya khotbah besoknya, kaget orang. Ternyata Bapak Katolik ya? Iya, saya bilang. Aura wajah Ustadz ini berubah setelah Ustadz ini dapat mimpi. Iya, di Pontianak juga seperti itu. Setiap saya keluar dari kantor, kan ada bapak yang jualan di depan kantor itu, selalu ngasih saya salam kan. Assalamualaikum. Secuek orang. Bang, jawab salam itu wajib. Iya, bagi orang Islam. Saya kan bukan Islam. Enggak boleh bang bilang bukan Islam. Iya, saya bukan Islam. Di sini di kantor ini jangankan Islam, Protestan aja enggak diterima di sini. Setelah tahun 2000 akhir itu saya berhenti. Enggak guna juga saya kerja di sini. Tuhan juga enggak dapat. Saya pikir begini, saya kerja di sini apa sih yang saya cari? Toh saya mau cari Tuhan. Belum saya dapat Tuhan itu di mana. Itu saya berhenti, ibu marah. Tahun 2001 saya nikah di gereja. Tahun 2002 itu ikut festival budaya Bumi Katulistiwa di Pontianak. Kombinasikan antara musik sape dengan musik Jepang. Kita tampil di depan Korem kan waktu itu. Kita pulang ke Ngabang, teman-teman di Sanggar Terajumas datang, Bang, abang mau ikut lagi nggak? Kita tampil lagi. Di mana? Di Ketapang. Boleh ya bilang. Tapi ada selawat nabinya bang. Saya udah hafal. Di Ketapang. Nah di Ketapang itu tempat kita nginap itu kan bingung dia. Bang, kok abang kok nggak sholat? Saya Katolik. Iya kok. Nah pulang dari Ketapang itulah yang setiap hari saya merasa sedih ketika saya dapat job ngukir rumah dinas wakil bupati. Setiap hari kok sedih, rindu, campur jadi satu. Ada apa gitu? Sedihnya kenapa? Rindunya sama siapa? Rindu sama perempuan udah punya istri gitu kan? Tapi yang bikin sedihnya apa? Nah, lagi kerja pas tanggal 3 Maret 2003 itu saya dapat bisikan, kamu merindukan keselamatan kamu. Keselamatan kamu di Islam. Iya, keselamatan ada di Islam. Pulanglah saya. Besoknya tanpa sepengetahuan istri langsung naik bus ke Pontianak tanggal 4. Tanggal 5-nya saya bersyahadat di Masjid Mujahidin Pontianak sama Ustadz Haji Husain Hamzah. Orang baru masuk Islam itu susah ngajarnya ini, nanti 2 kalimat syahadatnya. Kok kamu bisa? Atas izin Allah. Setelah itu ditanya nama Islamnya siapa? Ahmad. Keluar dari mulut saya sendiri. Spontan Ahmad gitu ya? Iya, Ahmad. Tanggal 7 pulang ke Ngabang. Sampai ke rumah saya bilang sama istri, alhamdulillah saya udah Islam. Bapak gila, stres. Marah istri? Marah. Nah, akhirnya saya ke rumah orang tua saya kasih tahu sama ibu. Dimarahi. Ibu juga marah? Oh, kamu ini pengkhianat, kamu telah mengkhianati Yesus segala macam kan. Enggak, ini atas izin Allah. Malah dianggap bukan anak sama ibu. Saya putuskan kemana? Ke Sintang aja. Nyampainya jam 2 subuh. Sampai ke rumah waktu itu belum jadi orang tua angkat saya, masih kenal-kenal gitu aja gitu kan. Namanya Anjang Separa. Saya kedor pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bukan, oh apa kau ngasih salam? Alhamdulillah Pak, saya udah Islam. Yang benar, iya. Surat itunya, surat masuk Islamnya mana? Udah kena bakar. Nah, saya lari ke Sintang itu kan karena surat buku tuntunan sholat saya, dan surat pernyataan masuk Islam, baju koko dibakar sama istri. Bakar sama istri? Akhirnya saya bilang, Pak, cerai. Ketika bilang cerai, saya langsung ke Sintang. Nah, karena di Sintang itu nggak punya dokumen Islamnya, saya disyahadatkan lagi di sana. Di Sintang itu tinggal di rumah orang tua angkat, belajar sholat, belajar puasa pertama. Tuntunan sholat Ustadz dibakar, baju muslim, baju koko Ustadz dibakar, serta sertifikat mu'alaf Ustadz dibakar sama istri. Itu langsung spontan Ustadz Ya, cerai? Cerai. Saat itu Ustadz udah punya anak? Udah punya? Udah punya anak satu Ustadz? Udah punya. Usianya waktu itu kalau nggak salah 8 bulan. Dan itu apakah Ustadz spontan tidak mikirkan anak atau gimana? Setelah itu, setelah saya berada di Sintang, bro, rindu sama anak, tapi ada penghalangnya. Saya ini udah Islam. Nah, Cobaan Ustadz? iya, cobaan pertama. Cobaan di Sintang juga lumayan juga. Ternyata iya, Allah itu tidak pernah mencoba kita di luar batas kemampuan kita.
Nah di situ saya punya orang tua angkat punya anak gadis. Suatu hari saya pulang dari masjid Jumat, kok saya rasakan ada yang nampar pipi saya, kiri kanan saya. Tapi siapa gitu? Cuekin aja, ada apa? Nah begitu maghrib kita makan. Lagi makan, sedang makan ini, adik angkat saya bilang sama orang tuanya, ibunya pertama, mak, mukaku berubah enggak? Enggak. Ada apa? Ya, mukaku berubah enggak? Enggak. Emang ada apa? Aku udah hamil. Yang ngambilin kau siapa? Abang. Oh kaget saya kan. Oh jangan aneh-aneh lah dek. Iya bang, anak kita ini perempuan. Spontan orang tuanya marah. Pokok kamu harus tanggung jawab. Sampai megang semurai. Megang samurai. Oh. Pokok kamu harus bertanggung jawab. Ngaku enggak? Enggak pak. Saya bilang apa? Demi Allah. Dengan ucapan demi Allah, lepas samurainya. Besok tersiar kabar bahwa anaknya beliau udah hamil, yang hamilin saya gitu kan. Oh, Kan daerahnya kecil, kecamatan kecil loh. jadi berita cepat sebar. Begitu orang lihat saya, wah kayak apa, pokoknya seram dah. Nah besoknya orang tua angkat saya bilang apa? Coba kamu datang ke Pak Mantri. Pak Mantri itu masih kerabat saya juga. Minta apa namanya tes pengetes kehamilan sama Bu Bidan. Bu Bidan itu yang paling suka dengan zakat bah waktu di gereja. Begitu saya datang, Bu Bidan mau pinjam pengetes kehamilan, dikasih sih. Begitu segitunya. Itu Karena saya udah Islam kan, enggak. Minus. Kan enggak hamil kan. Nah akhirnya si bapak itu sebetulnya enggak yakin juga anaknya tuh hamil gitu kan. Coba kau panggil Pak Mantri ke sini. Nyampe ke Pak Mantri cerita, Om sih yakin kau enggak kayak gitu. Iya Om yang yakin, tapi orang enggak kan. Gitu si Om datang. Mantri ini kan masih kerabat saudara. Satu masih kerabat jauh tapi Katolik juga. Begitu datang ke situ diperiksa, ternyata si adik ini kena malaria tropika. Oh, Ngomongnya ngawur tanpa sadar kan. jadi ngomongnya ngelantur. Oh, Itu kan ciri-ciri apa malaria. bener hamil? Nggak hamil dia, memang dia ngakunya tanpa sadar. Akhirnya masyarakat setempat pada minta maaf sama saya. Oh, Saya waktu itu mau jual motor. untuk apa tuh Ustaz? Saya ingin jual motor, saya ingin berangkat ke Jawa. Gambaran Jawa aja belum ada sama saya. Oh, belum pernah ke Jawa. Masih kabur sekali kan. Dari Jakarta sampailah ke Majalengka. Nah, di Majalengka saya jam di pondok 1 bulan langsung hatam Quran saya. Setelah hatam Quran, saya mau bersihin tas ini. Saya jumpai buku tuntunan sholat segede gini kali ya. Agak pendek kecil Ustaz ya. Saku. Udah potong. Fawailul lil musholin. Apa artinya nih? Baca sih kita tahu, tapi artinya nggak tahu saya. Saya datangi Abah, saya mau nanya nih Bah, nanya apa mah? Fawailul lil musholin itu apa artinya Bah? Oh, itu artinya kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Abah tahu kan artinya kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Kenapa Abah sholat? Mat, sholat itu kuncinya ada di tahiyat mat. Kalau tahiyat yang benar, sholatnya diterima. Kalau tahiyatnya salah, sholatnya celaka. Tahiyat yang benar itu kayak apa Bah? Yang salah itu seperti apa? Apa jawab Bah? Tanya pada diri sendiri mah. Itu bukan jawaban Bah. Besok saya pindah ke Tasikmalaya. Enggak marah abahnya Ustaz? Enggak, cuma apa ya? Saya tuh orangnya tegas. Oh, gitu. Sampai di Majalengka dapat pondok namanya Miftahul Huda 3. Ngajinya sama, kitab kuning, Sapindah, Jurmiyah. Ngaji Qurannya cuma malam Rebo. Nah, sedang ngaji saya tanya, Ustaz, kalau ngaji Sapindah, Jurmiyah, Ustaz kasih tahu artinya. Ini kan ngaji Quran, Tad. Kenapa Ustaz tidak pernah tahu kasih tahu artinya apa? Memang di pondok kayak gini, tidak pernah tahu dikasih tahu artinya. Nah saya tanyalah kepada ajengannya, kan pimpin tertinggi ajengan, perkara yang tadi fawailul lil musholin. Jawabnya sama seperti jawab di Majalengka. Oh kalau begini saya ke Jakarta. Karena Jakarta aja masih kabur aja. Karena enggak puas Ustaz. Nggak puas. Kenapa Ustaz nih
pengen sekali tahu artinya Ustaz. Mengaji tahu arti itu kenapa Ustaz? Gini, saya kan begitu sholat dibaca Al-Fatihah nih. Saya bertanya, kira-kira tahu nggak Pak Imam itu Al-Fatihah ya? Itu yang ada dalam benak saya. Kita tahu nggak yang diucapkan? Tahu nggak apa yang dia ucapkan itu? Nah, begitu saya Islam, saya ingin supaya apa yang dibaca imam itu saya tahu. Kalau saya sholat, saya tahu apa yang saya baca. Kan Al-Quran itu petunjuk. Ketika kita tidak paham dengan petunjuk, mau jadi apa? Kan gitu. Nah, dan itu tidak Ustaz dapatkan di pesantren. Habis Jumat ada teman waktu di Aremater namanya Iwan. Abang mau ndak saya antar ke pondok di Ciputat? Boleh. Oke, kita Ciputat lah kita. Ciputat, ketemulah sama guru Pak Najamuddin segala macam kan. Ketemu sama Pak Said. Nah, sama Pak Said dibilang, Pak Ahmad, kayaknya Pak Ahmad nggak sanggup di sini. Kenapa emang Pak? Tahajudnya tiap malam. Tiap malam Sabtu, malam Minggu itu kajian dari jam 2. Alhamdulillah. Di pengajian sebelum mulai saya angkat tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai bisa sana aja nggak Pak? Oh silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad menanya apa? Ini nih ayat ini saya buat dari Majalengka sampai ke Tasikmalaya. Sekarang sampai Jakarta. Dia Majalengka nggak bisa jawab, di Tasikmalaya juga demikian. Sekarang saya berharap di Jakarta bisa buka tabir ini ayat. Apa bunyinya? Fawailul lil musallin. Saya lihat Pak Najam senyum. Mudah-mudahan dapat jawabannya gitu kan. Silakan buka surat Al-Maun. Bingung saya nih. Santri langsung buka langsung dapat. Saya bercari-cari mana itu. Saya lihat anak-anak langsung dapat. Ada yang ngasih tahu. Bang, surat yang ke-107. Nah, jadi apa yang ditanya oleh Pak Ahmad tadi jangan cuma satu ayat. Ada ayat penunjang yang lain yang menjelaskan. Oh, bacalah. Araital a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Araital ladzi yukadzibu biddin. Di situ dikatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah yang bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah yang bertanya, Allah juga yang jawab. Di ayat keduanya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudu ala tu'amil miskin, dan orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat. Percuma saja sholat jika dia menghardik anak yatim. Alladzina hum an sholatihim syahun, orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholat itu kan selalu bergandengan dengan infak, selalu bergandengan dengan zakat. Selama ini kan orang cukup sholat saja, zakat nanti tidak tunggu Ramadan. Nah, jadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, endingnya pasti sukaria orang yang cuma sholat tidak pernah infak itu karena dia tidak pernah memperhatikan sholatnya. Wa yamnaunal maun, dan orang yang tidak mau menurunkan barang yang berguna. Langsung ngonek, oh ya ini jawabannya. Jadi Pak Najam bukan bilang ini jawabannya, langsung oh ya ini nih gitu. Karena di situlah saya belajar. Nah, belajar di situ sebulan kemudian diminta ke Lampung, nyampaikan Al-Quran di Lampung. يتساءلون